Dajjal adalah seorang tokoh dalam eskatologi Islam dan eskatologi Kristen Ortodoks, yang akan muncul menjelang kiamat. Dajjal dikatakan kafir dan jahat, dialah pembawa fitnah terbesar. Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim meriwayatkan, Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, semenjak Allah Ta'ala menciptakan Adam alaihi salam, belum pernah ada fitnah di bumi yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Setiap nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, pasti telah memperingatkan umatnya tentang bahaya Dajjal. Aku adalah nabi paling akhir, dan kalian adalah umat paling akhir. Dia pasti muncul di tengah kalian. Kalau dia muncul dan aku masih hidup di tengah kalian, aku menjadi wakil setiap muslim untuk melawannya. Tapi, kalau dia muncul setelah aku mati, maka setiap orang mewakili dirinya, dan Allah Azza wa Jalla adalah penggantiku yang memegang urusan setiap muslim." Mahir Ahmad As-Sufi, dalam bukunya Tanda-Tanda Besar Kiamat, menyebutkan sejumlah golongan pengikut Dajjal berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. 1. Orang Yahudi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kaum Yahudi Asbahan akan mengikuti Dajjal sebanyak 70.000 orang dan mereka memakai pakaian tayalis, hadis riwayat Muslim. Asbahan atau Isfahan terletak sekitar 340 km di selatan Teheran. Kota ini merupakan ibu kota provinsi Isfahan dan kota terbesar ketiga di Iran. Isfahan saat ini menjadi salah satu kota dengan komunitas Yahudi terbesar di negara Iran. 2. Khawarij dan kelompok yang menyempal dari Islam. Menurut riwayat Ibnu Majah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa akan tumbuh pemuda yang fasih membaca Al-Quran, tapi hanya sampai kerongkongan. Setiap kali sekelompok dari mereka muncul, maka pantas dihancurkan. Kemunculannya lebih dari 20 kali, hingga sampai kedatangan Dajjal. Dahulu kelompok ini pernah menghukumi Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, karena dianggap telah melanggar ketentuan syara, dan dihukumi kafir, karena telah melakukan dosa besar. Mereka juga telah membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dari hadis tersebut bisa disimpulkan, bahwa salah satu pengikut Dajjal adalah orang-orang yang tidak mengetahui dengan baik ajaran-ajaran Islam yang benar. Kelompok ini memahami Islam dari lahiriah saja tanpa dasar ilmu. Orang-orang seperti ini kelak akan menjadi pengikut setia Dajjal. 3. Pelaku bid'ah dan kesesatan. Huzaifah radhiyallahu anhu pernah mendengar sabda Rasulullah bahwa setiap umat ada majusinya, sementara majusi umat ini adalah mereka yang tidak percaya takdir. Kalau berjumpa dengan orang semacam ini, Rasulullah melarang untuk menghadiri jenazahnya dan dilarang membesuk mereka di kala sakit, karena mereka adalah pengikut Dajjal. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menggambarkan secara implisit bahwa kelak pengikut Dajjal adalah orang-orang yang suka melakukan bid'ah, baik secara akidah maupun ibadah, dan suka mengerjakan kesesatan. 4. Kaum wanita. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, Dajjal singgah di tanah bergaram yang terletak di lembah Markanah, yaitu suatu lembah yang terletak di dekat Madinah dari arah Taif. Sebagian besar orang yang keluar dari Madinah untuk menjadi pengikutnya adalah kaum wanita, sampai-sampai seorang pria membujuk ibunya, putrinya, dan bibinya, lalu mengikat mereka, karena khawatir mereka pergi menemui Dajjal. Hadis riwayat Ahmad. 5. Setan dan jin kafir.
Dari Amr bin As, disebutkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa di laut ada setan-setan yang dipenjara oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, yang kelak akan keluar membacakan sesuatu kepada manusia. Hadis riwayat Muslim. Kemungkinan keluarnya setan-setan ini adalah menjelang atau saat Dajjal muncul. Dalam sebagian riwayat disebutkan, bahwa kelak setan-setan akan berjalan di bagian depan Dajjal, yang menyamarkan fitnahnya di berbagai negeri dan kota yang dimasukinya. Enam, tukang sihir. Berdasarkan penelitian Dr. Mubayat, di sebagian riwayat ada yang menunjukkan bahwa tukang sihir, dukun dan semacamnya, kelak menjadi pengikut Dajjal. Mereka berjalan di depan Dajjal dengan kebohongan dan kedustaan yang dibuat-buat untuk menyebarkan fitnah Dajjal. 7. Pengikut hawa nafsu. Mereka yang senantiasa melampiaskan hawa nafsunya, walaupun telah jelas larangan Allah dan Rasul-Nya, tentu saja akan dengan senang hati mengikuti Dajjal. Dari Abdillah bin Muhammad bin Aqil, bahwasanya dia mendengar Jabir berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya perkara yang paling aku takuti pada umatku adalah munculnya perilaku kaum Lut." Hadis riwayat Tirmidzi. Pengikut Dajjal yang lain adalah mereka yang tahu bahwa Dajjal itu pendusta, namun mereka tidak kuat bersabar menahan fitnahnya. Abu Nuaim meriwayatkan dari Ubaid bin Umar al-Laitsi, bahwa ketika Dajjal keluar, salah satu yang mengikutinya adalah orang-orang yang mengetahui bahwa Dajjal adalah kafir, tapi mereka tetap ikut, karena ingin memakan makanannya serta kebutuhan lainnya. Ketika murka Allah turun, maka mereka juga terkena imbasnya. Jika kita perhatikan, betapa saat ini saja banyak yang tidak sabar dalam mencari rejeki yang halal, sehingga menempuh jalan subhat bahkan haram, dengan dalih memenuhi kebutuhan keluarga. Dari ketujuh orang pengikut Dajjal, setidaknya umat Islam bisa waspada sejak sekarang, karena telah begitu banyak tanda-tanda dekatnya kemunculan Dajjal. Wallahu alam, bisawab.